Rekam. Record sudah. Yuk, yuk. Assalamualaikum, Jong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi saya akan mempresentasikan laporan keuangan oleh-oleh Kas Jember Mandiri Agen UD Andika Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bahtiar. Nama saya Lintar Arya Ilham Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hermansyah. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Esensi laporan keuangan sangat penting, mengingat dari laporan keuangan berbagai keputusan penting mengenai kelangsungan hidup dari entitas bisnis terjadi. Agar dapat memberi informasi yang berguna, maka laporan keuangan harus berkualitas. Menyediakan informasi yang berkualitas tinggi adalah penting karena hal tersebut akan secara positif memengaruhi penyediaan modal dan pemegang kepentingan lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan lokasi sumber daya lainnya yang akan meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Pencatatan pengeluaran dan penerimaan setiap hari periode akuntansi dinyatakan perusahaan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungnya dengan posisi keuangan yang hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Nilai yang tercantum dalam laporan keuangan selalu berubah-ubah setiap periodenya atau selalu mengalami penambahan dan pengurangan. Laporan keuangan dapat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka perlu mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos-pos dalam suatu laporan keuangan yang sering disebut analisis laporan keuangan. Gambaran studi kasus. A. Profil kasus. Oleh-oleh Kas Jember didirikan pada tahun 1995, yang dimana perusahaan ini memproduksi oleh-oleh khas Jember yang terdiri dari makanan protape, suar-suwir, dodol, dan lain-lainnya. Untuk pemasaran langsung ke toko oleh-oleh di Jember dan pengiriman ke beberapa daerah seperti Probolinggo, Malang, dan sekitarnya. Untuk harga mulai dibanderol sekitar 15.000 atau per pieces, di mana harga tersebut sangat terjangkau bagi kaum mendang-mending. Untuk karyawan, Mandiri Agen UD Andika Jaya memiliki 10 karyawan. B. Identifikasi produk. Suar-suwir terbuat dari bahan tape singkong yang dicampur dengan gula, susu, serta coklat. Campuran bahan-bahan ini menghasilkan olahan suar-suwir yang memiliki rasa manis dan legit. Suar-suwir memiliki bentuk kotak-kotak kecil yang sedikit memanjang. Kudapan yang satu ini memiliki aneka rasa seperti sirsat, stroberi, pandan, coklat, dan vanili. Selain ini, untuk menarik perhatian pembeli, kudapan yang satu ini biasanya memiliki warna-warna cerah seperti hijau, putih, coklat, hingga merah.
Baca. Misalnya, Metodologi. A. Biaya bahan baku. Mulyadi mendefinisikan biaya bahan baku sebagai bahan utama merupakan bagian menyeluruh produk jadi sehingga dapat diidentifikasi langsung kepada produk jadi dan nilainya cukup besar. Dalam memperoleh bahan baku, biasanya perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya seharga beli bahan baku saja, melainkan ada biaya tambahan agar bahan baku tersebut sampai pada gudang perusahaan. B. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang sangat penting untuk diperhatikan. Biaya overhead pabrik seringkali diremehkan dan dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan omset suatu perusahaan. Sedangkan pada kenyataannya, biaya overhead pabrik sangat penting dihitung dan ditentukan agar terhindar dari kerugian. Dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. biasa dibaca semua ada. C. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dianggap melekat pada produk, meliputi biaya baik langsung maupun tidak langsung. Dapat diidentifikasi dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. D. Penentuan harga produk. Metode penentuan harga produk. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitung unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. E. Laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi menyajikan ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan dalam suatu periode berjalan. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi entitas. Laporan laba atau rugi menyediakan rincian penghasilan bahan, laba dan rugi entitas untuk suatu periode waktu. F. Laporan perubahan ekualitas atau modal. Laporan perubahan ekualitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan menyajikan laporan perubahan ekualitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan G. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan berdasarkan SAK IMKM. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, utang, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Dan ini adalah laporan sebelum pendampingan. Ini merupakan laporan pembelian peralatan UD Andika Jaya di bulan April. Dan saya jelaskan di Word di sini menjelaskan tentang laporan keuangan setelah pendampingan. Nah, berikut merupakan tabel dan analisis data sesudah melakukan pendampingan. Ya, ini biaya bahan baku UMKM Mandiri Agen UD Andika Jaya. Dan ini di total subtotal pada satu bulan itu 6.920.000. Dan tabel 2 biaya peralatan UMKM Mandiri Agen UD Andika Jaya. Ini
biaya peralatannya mencapai 1.198.000. Ini biaya penyusutan mencapai total 299.500. Dan ini biaya overhead pabrik, yaitu hanya listrik aja ya. Ini 150.000. Lanjut, dari biaya produksi total itu 22.268 itu mencakup biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya overhead pabrik, dan biaya operasional. Nah, ini adalah berikut analisis subbab subbab 3.5 mengenai laporan laba rugi. Bisa dilihat mungkin. Dan ini juga analisis catatan atas laporan keuangan selama 4 bulan ke depan. Mencapai laba bersihnya itu 71.554.000. Ini berikut analisis posisi keuangan neraca. Sudah tertera nilai angkanya mencapai 200 juta sekian. Lanjut. Mungkin sekian itu saja. Dan ini akan membacakan tentang kesimpulan bahwa keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pengusaha. Dan salah satu ialah toko cemilan Sourceware Mandiri Agen Udia di Kajaya. Dari penjabaran di atas nantinya pemilik bisa mengetahui bahwa laba bersih yang sebenarnya didapat ialah 17.889.000. Dan di samping itu pemilik juga bisa memantau usaha dari laporan keuangan yang sedang dijalankan. Sekian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dah. Udah, Cuk. Langsung kumpulin, Cuk. Ini 1659. reaksi. Ini apa Matikan anunya ya? recordnya dulu. Bukan. Hentikan perekaman.